Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sukses selawas. Sahabat dan pemirsa, saya sengaja naik kereta api arah Semarang dari Tegal ke Semarang. Jalan-jalan seperti kata teman saya, Mas Guslo. Ya, saya panggil Guslo karena sangat dekat dengan lingkungan Menteri Agama. Dia ternyata sahabatnya. Dulu waktu eranya Susi Menteri Kelautan, kami berdua mewakili para aktivis di Pantura. Dia mewakili Pantura Timur, saya di Pantura Barat, demo. Waktu itu mengapa demo? Karena kebijakan Presiden Menteri KKP lewat Susi ini tidak berpihak pada nelayan. Dan ternyata alhamdulillah waktu itu periode Pak Jokowi kedua kami diundang. Pak Presiden, mohon maaf, memilih menteri ini atau bantu nelayan. Ya karena nelayan Pantura itu hampir banyak se-Indonesia ya, kami kumpul hampir 30.000 nelayan. Tapi herannya media tidak memuat. Jadi ketika orasi kemudian bergantian, bahkan ada satu teman saya namanya Rusdi Samawa dari Lombok. Halo Mas Rusdi, saya ingat Anda sudah menjadi tersangka waktu itu dan clear minta maaf karena yang dijerat adalah undang-undang IT. Bu Susi adalah sahabat saya, sahabat istri saya, sama-sama bangun ikan. Beliau ada di Pangandaran, istri saya ada di Tegal, di wilayah Tegal Sari, Purwareja. Sama dengan menghidupi ekonomi kerakyatan. Dan saya salut dan hormat kepada Bu Susi atas ketegasannya. Dengan apa? Ngebom kapal-kapal asing. Tapi sebenarnya apakah perlu dibom? Ya kalau itu menjadi aset, ditampung aja, bisa dijadikan museum. Sebab ada satu kapal yang ada di Pangandaran tidak dibom, menjadi terumbu karang, menjadi wisata air. Halo Bu Susi, mumpung masih suasana lebaran, saya minta maaf, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga Bu Susi sehat-sehat selalu ya. Nah, Bu Susi itu pengusaha kaya raya, punya pesawat Air Susi yang konon pesawatnya masih disandra. Apakah sudah dilepas atau tidak saya tidak tahu. Tapi bisnisnya dia bisnis bakul udang yang saya ingat. Karena saya kirim ikan kakap merah sama udang di sana. Dari Tegal saya bawa ke sana. Dan pada era itu ketika Bu Susi dia akan jadi menteri, wah ini luar biasa. Saya kaget karena ya, dia ini juga hebat orangnya, pekerja. Dan sekarang saya akan dengan teman-teman rombongan satu bus, tapi kami lewat jalur yang satu dulu. Kemana? Ke Semarang. Informasinya mau ketemu Dirjen Perikanan Tangkap. Dulu Pak Dirjennya saya kenal, Pak Ahmad Buseni, kemudian diganti Pak Gus Suherman, dan sekarang ini ganti lagi. Di eranya Menteri Trenggono, saya berharap Pak Menteri sebelum ini kan nanti ada pergantian menteri karena periodenya Pak Prabowo dan teman-teman nelayan juga mendukung Prabowo. Semoga Prabowo berpihak kepada nelayan, petani dan buruh agar ekonomi rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera. Tidak Spartan seperti ini. Terus terang kami kesulitan dalam membeli solar. Mengapa? Pertama, kami nelayan dibatasi 2 WPP. Apa itu WPP? Wilayah penangkapan perikanan. Berdasarkan zona. Satu kapal, satu zona. Ini kami lagi mengupayakan agar wilayah Jawa, Pulau Jawa bisa nyebrang ke Kalimantan. Mestinya di Kalimantan harus ada koordinasi antar stakeholder sehingga kapal Jawa tidak dibakar di sana. Tapi yang terjadi beberapa kapal pernah dibakar di sana. Kebetulan ke kapal milik tetangga saya. Nggak tahu kasusnya apakah yang bakar sudah diproses secara hukum atau dibiarkan menguap. Karena kerugiannya finansial sangat luar biasa, itu miliaran. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pemalang. Nah, Bagi Anda yang baru akan nyampe mengakhiri Pemalang. perjalanan di stasiun Saya teruskan. Pemalang, kami Kesulitan persilahkan yang kedua untuk ketika mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. ya, periksa Untuk keselamatan Anda, bawaan Anda jangan tetaplah sampai tertinggal. berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna.
Terima Saya kasih sengaja di atas kafetaria kepercayaan Anda habis makan menggunakan jasa layanan nasi kereta kotak api ini. Indonesia. Nasi kotak Sampai yang jumpa pada perjalanan berikutnya. nasi kotaknya ada ini. Sahabat dan pemirsa, protes yang kedua adalah mengapa harus dibatasi 1 WPP? Mengapa tidak seperti dulu lagi? Oke, kalau kaitannya dengan PIT atau penangkapan ikan terukur, ini sudah 10 tahun loh. Ya, eranya Pak Jokowi, itu nelayan tidak diuntungkan. Terus terang Pak Jokowi izin karena dilarangnya menggunakan alat tangkap yang bernama cantrang. Nah, cantrang dilarang diganti jaring tarok berkantong, jaring tarik berkantong. Ya, karena ditarik dan ada kantong. Terus ketika kami pulang melaut dan hasil tangkapannya dilelang, sampai hari ini pun lelang itu uangnya belum didapat. Sehingga pada saat kami mau berangkat lagi melaut, kesulitan untuk membeli BBM karena BBM-nya harga industri. Jadi saya tolong khusus untuk seluruh nelayan mestinya harga kekhususan. Oke lah, di atas harga subsidi untuk 30 gross ton kapal, kalau subsidi kan 6.800. Kalau industri mahal betul. Maka banyak permainan-permainan mafia solar yang mohon maaf ini saya katakan ngangsu di SPBU, ya, pengisian bahan bakar umum dengan membeli 6.800, kemudian nanti ditampung oleh PT tertentu dan PT tertentu ini ditawarkan ke nelayan. Ya sangat betul membantu nelayan. Kalau Urjilab betul ini solar Pertamina, tapi harganya di bawah harga industri. Jadi kalau mau tegas kalian berantas semua mafia solar. Saya lebih setuju. Satu harga, tidak ada industri, tidak ada solar subsidi. Tolong kami bantu karena kami juga kesulitan permodalan untuk memberangkatkan lagi kapal-kapal kita. Sahabat dan penuntut kebijakan yang saya hormati, tolong Pak Presiden didengarkan keluhan nelayan. Hari ini ada rombongan 1 bis untuk mendatangi Dirjen Perikanan Tangkap dan Kelautan. Akan bertemu di salah satu tempat di Semarang. Kalau ini tidak berhasil, apa artinya pemilihan presiden? Menurut saya nggak ada untungnya untuk nelayan ini. Bolak-balik ganti presiden, nelayan seperti ini terus. Apalagi nelayan buruh. Kami sebagai pemilik kapal pun merasa kesulitan dengan penerapan ya, dengan zona lain, dengan pengurusan admin yang lain yang harus di-upload. Kami orang tua yang gaptek, tentunya anak-anak muda harus meneruskan bagaimana teknologinya agar bisa sehingga perizinan perpanjangan kapal tidak ribet, tidak seribet ini. Bayangkan dikenakan pajak 10% dari pendapatan yang dari, padahal kami sudah dipaksa lagi bayar retribusi 2,78%. Belum lagi bayar PHP, pungutan hasil perikanan. Belum lagi dibayar P3, pajak pengusaha perikanan. Belum lagi kena pajak-pajak lain, ya tambahan labu, uang kebersihan dan tetek bengek, yang semuanya membebani kepada pemilik kapal. Pemilik kapal karena tidak ingin rugi dibebankan kepada perbekalan. Nah, ketika perbekalan ikan dapat dilelang, sampai hari ini ikannya pun belum dibayar. Ya, jadi kami inilah kesulitan para pelaku usaha perikanan kelautan. Saya nggak tahu apakah sama keluh kesahnya nelayan tentang kesulitan bagaimana membeli solar, bagaimana pengurusan perizinan, bagaimana agar penghapusan pungutan hasil perikanan, kalau perlu jangan 10%. Yang dikhawatirkan dikorupsi, apa orang kurang ajar. 271 triliun itu bukan uang sedikit. Nelayan menjadi sengsara, dan nelayan bukan datang ke laut mengambil, bukan, nelayan berburu. Di mana keberadaan ikan itu berada di lautan kami juga tidak tahu, karena ini punya keahlian khusus oleh para nakoda. Mau dibantu yang terhormat Bapak Presiden, entah itu Pak Jokowi atau Prabowo 10 tahun ke depan ini, mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan sehingga memberi pencerahan. Pajak jangan ditekan, jangan dinaikkan, rakyat jangan ditindas. Ini sepertinya kita negara belum merdeka karena masih memaksa dan memaksa. Store dan store. Kalau nggak store, usahanya mandiri, kan repot. Ada namanya kode billing setelah kapal itu didaratkan jenis ikannya, dari tongkol, bawal, selar, kuniran, abangan, manyuk dan tetek bengek semuanya tercatat. Nggak masalah dicatat, tapi jangan tinggi-tinggi harga ikannya. Masa harga ikan
seperti harga patokan ikan 10.000 itu akan layang, tapi faktanya hanya 3.000. Berarti pemerintah sudah nyatu 7.000. Padahal pemerintah 10.000 nggak bayar, nggak beli. Bagusan kapal-kapal saya dibeli aja deh. Daripada mumet kami pengen kali usaha yang lain. Belum lagi kemarin kebakar. Saya kena dua kapal yang terbakar. Sampai hari ini tidak ada ganti rugi. Padahal kami bayar tambat lampu. Saya umpamakan ini. Kalau Anda punya mobil, kemudian parkir di mall, mobilnya hilang, siapa yang harus bertanggung jawab? Mestinya pengelola mall itu harus bertanggung jawab pada pemilik mobil. Kapal saya parkir di pelabuhan, tiba-tiba kapal saya kebakar. Nah, ya mestinya harus ada tersangkanya, harus ada kompensasi karena kami bayar. Begitulah sahabat dan pemirsa, ini sekedar gendu-gendu rasa. Semoga hasilnya bagus, permudah perizinan nelayan, potong pungutan hasil perikanan jangan terlalu tinggi, jangan sampai 10%, kemudian hilangkan restribusi nelayan yang 20% sehingga nelayan tidak menjadi objek penderita, objek meras habis. Bayangkan, kami belum dapat bagi hasil tapi nelayan sudah mengambil. Kalau lelang 1 miliar berarti pemerintah dapat 10%, yaitu sekitar 100 juta. Berarti tinggal 900 dibagi 2 setelah dipotong perbekalan. Nelayan burunya dapat berapa? Paling hanya 2 juta. Itu 3 bulan loh. Bayangkan. Mending kerja di darat, buruh bangunan 150.000 kali 1 bulan hampir 3,5 juta. Lagi nelayan 2 juta selama 3 bulan. Apa nggak kasihan? Tolong Pak, saya nggak banyak berharap kepada para koruptor yang akan mengembalikan aset. Rampas saja asetnya. Ya, itu aja Pak. Semoga tetap bersyukuri, berbahagialah, jangan pura-pura bahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu.